82. Emang ini. Halo guys, David di sini. Tes, tes. Pilih.
Tes, tes. Suaranya kedengeran nggak ya? Cek, 1, 2, 3. Kedengeran? Oh, oke. Kasih. Mungkin dimulai aja nih, udah jam 20.10. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 hal, yaitu tentang API, REST API, dan juga Postman. Jadi dari 3 materi itu saya bagi jadi 4 yang akan dipelajari. Jadi yang pertama itu tentang apa itu API. Oh. Jadi yang pertama itu bakal bahas 4 hal. Yang pertama itu apa itu API, terus kenapa kita harus menggunakan API, dan apa itu REST API, dan yang terakhir kita belajar sedikit banyak tentang penggunaan Postman. Nah, di sini sebenarnya tentang apa itu API itu sendiri sudah sangat dekat penggunaannya di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, saya rasa semua aplikasi di handphone atau laptop kalian yang bisa digunakan untuk terhubung ke internet, itu pasti sudah menggunakan API. Karena API itu penggunaannya sangat luas, sehingga hampir semua aplikasi, terutama yang bersifat klien dan server, yang terhubung terhadap internet, pasti menggunakan API. Makanya API ini sebenarnya sangat penting untuk dipelajari dan diketahui, terkhusus lagi bagi para programmer atau yang menekuni di bidang IT. Oh. Ham. Tidak. Dah.
Ya, jadi saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang apa itu API, REST API, dan juga bagaimana cara penggunaan Postman. Sebelum itu, mungkin ada baiknya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Luki Akbar saya kuliah di Teknik Informatika angkatan 2019 di Unila dan di Buna Lampung sebagai anggota pelatihan website batch 1. Oh ya, ini presentasinya udah kelihatan apa belum ya? Atau belum kelihatan nih presentasinya? Oh, mungkin udah, kita lanjut aja. Jadi pada kesempatan malam ini kita akan belajar 4 hal ini. Jadi apa itu API, terus kenapa kita harus menggunakan API, dan apa itu istilah REST API, dan yang terakhir kita akan bahas penggunaan Postman. Nah, jadi 4 hal ini saya rangkum supaya pembelajaran kita malam ini sama-sama mengerti. Jadi yang kita pelajari itu nggak cuma hanya sekedar tahu aja, tapi kita juga sampai tahu mengapa kita harus mempelajari hal tersebut. Lanjut. Nah, sebelum itu udah ada yang tahu belum API itu apa? API bukan API. Mungkin belum ada yang tahu ya. Oke, nggak apa-apa. Kita berarti belajarnya dari dasar banget. Nah, jadi ini kalau di Wikipedia, kalau kita salah ketik atau preferensi bahasa kita masih bahasa Indonesia gitu. Jadi kalau yang keluar tuh malah api, yaitu reaksi kimia pembakaran. Ini. Tapi sebenarnya yang mau kita pelajari bukan api yang ini, melainkan api dalam istilah bahasa Inggris, dan kata A, P, dan I-nya itu merupakan singkatan. Nah, jadi ini sebenarnya yang mau kita pelajari, yaitu Application Programming Interface. Terkadang kalau saya melihat tutor-tutor atau website tertentu, terkadang dia bukan programming, tapi programmable, jadi Application Programmable Interface. Tapi kalau saya rasa secara pengertiannya secara bebas itu dalam konteks ini yaitu sama. Jadi Application Programming Interface atau Programmable Interface itu bisa dikatakan hampir sama atau mirip. Nah, sebelum kita mulai dari, karena tadi mungkin belum banyak yang tahu tentang API, jadi kita mulai dari pengertiannya dulu. Dari sini saya tampilkan pengertian dari Wikipedia, yaitu kalau diartikan per kata, yaitu jadi antarmuka pemrograman aplikasi. Nah, dari tiga kata ini sebenarnya bisa kita bagi jadi dua bagian. Yang pertama antarmuka di sini, dan juga pemrograman aplikasi. Antarmuka itu kalau dicari artinya dia agak sulit di bahasa Indonesia kan, tapi kita ambil aja maknanya. Antarmuka itu bisa sebagai dengan cara berkomunikasi, cara kita berinteraksi dengan entitas lain gitu. Contohnya kayak manusia antar suku di orang Indonesia dengan orang Indonesia, maka kalau dua orang ini ingin berbicara atau memiliki antarmuka atau berinteraksi, dia harus menggunakan paling tidak bahasa Indonesia, atau jika bisa juga menggunakan bahasa daerah gitu kan. Nah, tapi lain halnya dengan apabila orang Indonesia bertemu dengan orang Belanda. Mereka secara logika nggak bisa menggunakan bahasa Indonesia untuk berinteraksi satu sama lain. Mereka harus menggunakan bahasa yang disepakati, contohnya pakai bahasa Inggris atau menggunakan bahasa lain yang lebih global.
Iya, suaranya ada nggak sih? Suaranya ada. Tes, ada suara nggak? Tes, ada suara nggak? Kalau tadi ada nggak suaranya? Apa baru-baru ini aja ada suara? Oh, oke. Terima kasih. Lanjut berarti. Oke. Nah, jadi kita lanjutin antar muka. Jadi kan kita secara umum udah tahu nih apa yang mau dibahas gitu tentang bagaimana cara komunikasi antar dua entitas. Nah, kalau pemrograman aplikasi sesuai dengan pengertiannya yaitu kita membuat suatu aplikasi atau memprogram suatu aplikasi. Jadi API itu kalau di secara bahasa diartikan yaitu penerjemah komunikasi antara klien dan server, seperti tadi kan, komunikasi antar dua entitas untuk menyederhanakan implementasi dan perbaikan software. Dan di sini juga dijelaskan secara tambahannya, yaitu bisa diartikan juga sebagai sekumpulan perintah, fungsi, serta protokol yang dapat digunakan oleh programmer saat membangun perangkat lunak, dan seterusnya. Nah, jadi yang mau kita bahas itu API yang dimaksud di Wikipedia ini, itu bagaimana cara kita memprogram aplikasi dengan menggunakan antarmuka atau interface yang khusus. Oke, lanjut aja. Nah, kenapa di sini saya punya pertanyaan yang sebenarnya cukup serius tentang API. Itu kenapa API itu tercipta? Mungkin kalau kita secara orang-orang yang masih awam, seperti sebenarnya saya juga masih awam gitu, saya bingung kenapa API tercipta. Padahal cara komunikasi antar perangkat itu kan bisa aja seperti menggunakan internet atau kabel Ethernet. Itu kenapa harus menggunakan API? Dan sebenarnya banyak pertanyaan yang bisa kita ajukan tentang API ini. Karena kita rata-rata di sini masih pemula semua. Tapi dengan pengertian yang barusan kita bahas, API itu tercipta setidaknya karena satu hal ini, yaitu komunikasi. Seperti tadi, dua entitas yang ingin saling berinteraksi akan melakukan sebuah komunikasi, itu butuh yang namanya suatu cara atau yang istilah teknis yaitu interface. Nah, itulah mengapa API itu tercipta, karena butuh komunikasi antar dua interface. Sama seperti bahasa pada manusia, baik bahasa lisan atau bahasa gestur tubuh, atau kode-kode seperti Morse dan lain sebagainya, itu adalah media komunikasi, atau bisa kita sebut juga API di kalangan manusia. Seperti itu. Kita lanjut. Kita supaya lebih paham, saya membuat beberapa kasus di dunia nyata yang menggunakan API. Nah, di sini. Ini saya tampilkan semacam apa ya? Semacam pelayan di sebuah restoran gitu. Nah, saatnya kita datang di sebuah restoran, normalnya kita kan didatangi oleh seorang kita sebut mungkin pramu saja atau apa gitu istilahnya, yang membawakan menu dan kita memilih nih menu apa. Biasanya kan ada daftarnya tuh. Terus kita pilih. Misalnya mau beli nasi ayam bakar kah atau rendang gitu, mau pesan segala macam kan. Nah, itu nanti biasanya kan dia tulis nih. Dia tulis menunya dan dibawa ke dapur atau bagian yang memasak makanan. Nah, sebenarnya orang ini adalah
API di rumah makan atau restoran tersebut. Karena normalnya kita kan nggak nih, misalnya datang ke rumah makan, terus masuk ke dapurnya, terus kita masak sendiri, motong-motong bahannya sendiri, terus nyajiin sendiri dan dimakan sendiri. Kan normalnya nggak begitu. Nah, tapi dengan adanya orang ini, kita nggak perlu ribet-ribet masak atau beli bahan atau sistem kompleks lainnya yang ada di dapur tersebut gitu. Kita nggak perlu repot-repot ke dapur untuk makan. Jadi kita tinggal pesen, minta sesuatu dan nanti makanannya datang sendiri. Nah, itu API, kan tadi media komunikasi. Jadi kalau dalam kasus ini media komunikasi API-nya adalah lewat pelayannya, tapi sistem yang di entitasnya yang berbicara atau berkomunikasi adalah antara pembeli, yaitu kita, dengan dapur di restoran tersebut. Dan juga biasanya kan yang kita pesen nih, misalnya kita pesen rendang atau nasi rendang misalnya, terus beli ayam bakar, terus ada burger kentang misalnya. Yang itu yang kita omongin, tapi sebenarnya yang dituliskan atau dibawa di catatan si pelayannya itu kan belum tentu sama persis yang apa kita ucapkan. Contohnya di sini kayak Squidward nih, ada yang mesen Krabby Patty segala macam, dan yang ditulis ke SpongeBob itu biasanya hanya part pentingnya saja atau bagian istilahnya yang dimengerti si chef-nya atau si SpongeBob-nya. Kayak di sini nih, kita memesan ada banyak kan di sini. Yang kita omongkan ke Squidward itu nggak cuman Krabby Patty 1, double patty, Krabby Patty 2 gitu segala macam kan. Pasti ada bahasa lain yang kita omongin. Contohnya kayak dia mau minta tambahan makanan ini, tambahan itu, dan biasanya agak kompleks gitu kan namanya pelanggan. Nah, tapi yang diterima di si SpongeBob itu nggak sekompleks yang diomongin sama si pembelinya gitu. Tapi Squidward mentranslate bahasa pelanggan ke suatu bahasa yang dapat dimengerti si SpongeBob agar saat dia memasak makanannya itu sesuai dengan yang dipinta si pelanggan. Nah, jadi si pelanggan itu kan dia nggak perlu nih, dia kayak di dapurnya, dia nggak perlu masak segala macam kan, tapi makanan yang didapat itu adalah sesuai dengan yang dipinta dia. Nah, kenapa Squidward atau pelayan tadi itu disebut dengan API? Karena dia menjembatani komunikasi antara pelanggan dengan SpongeBob yang berada di dapur. Nah, jadi itu secara dunia nyatanya di peran API di dunia nyata. Gitu. Jadi API itu sebenarnya komunikasi antar manusia tadi, antar pelanggan dan SpongeBob tadi, atau pelanggan di restoran tadi, itu sama halnya dengan komputer. Karena pada dasarnya bagian-bagian komputer itu ada banyak, seperti ada hard disk atau prosesor, RAM, dan lain sebagainya gitu, device-device-nya. Bagian-bagian itu sebenarnya saling berkomunikasi untuk satu sama lain untuk mengerjakan suatu tugas tertentu. Contohnya kayak kita misalnya mau menonton film, itu yang kita tonton, yang komputer lakukan bukan hanya ngerender video doang, supaya di layarnya ada video, bukan. Tapi yang pertama ada hard disk-nya yang kita menyimpan di mana videonya bergerak, yang video yang disimpan, terus diolah dulu di prosesor, baru dikirim ke mungkin ada VGA-nya atau lain sebagainya, baru bisa ditampilkan di monitor. Itu sebenarnya banyak komunikasi antar device atau piranti di komputer itu sendiri untuk mengerjakan suatu tugas. Nah, di sini saya menampilkan kode dalam bahasa Python. Di sini tujuan dari kode ini sebenarnya mengubah kata-kata yang kita masukkan gitu ke kata-kata di huruf kapital gitu, mengkapitalkan semua kata yang semua huruf yang kita masukkan gitu. Jadi di sini ada variabel text yaitu tulisannya gigs for gigs. Kemudian nanti ada di bagian terakhir, di baris terakhir itu ada sintaks print dalam kurung text.upper dalam kurung. Nah, outputnya kalau bisa lihat di sini, yang pertama tuh lihat original stringnya seperti yang sama seperti variabel text kan, gigs for gigs, tapi ada yang bagian kapital, ada yang nggak kapital. Nah, setelah output berikutnya yaitu ada converted string, yaitu semua hurufnya sudah jadi kapital, mulai dari gigs for gigs, dari G sampai S yang terakhir gitu kan. Nah, ini sebenarnya
secara nggak langsung kita juga menggunakan API yang disediakan oleh bahasa Python. Karena sesungguhnya kata yang GEEKS itu kan dia karakter ASCII. Ini saya perlihatkan tabelnya. Ini ada huruf G kapital, ASCII nilainya 71. Nah, atau kalau dia heksadesimalnya 0047. Itu huruf G kapital. Tapi huruf G kecil di sini kita lihat ada dia nilainya 103. Nilai bilangan desimalnya. Tapi kalau heksadesimalnya dia 0067. Nah, kenapa kita tadi kan di sini kodenya nih, lihat nih. Dia hanya memprint text.upper. Kenapa kita nggak nyentuh di ASCII-nya ini? Padahal kan semua yang kita print atau bahkan yang sekarang kita pakai Zoom ini biasanya menggunakan karakter ASCII atau Unicode. Tapi nggak pernah kita harus repot-repot mengingat seluruh isi tabel ASCII ini. Sebenarnya panjang tabelnya, tapi saya potong hanya untuk menggunakan melakukan kapitalisasi terhadap huruf. Nah, itulah di situ peran API. Di sini sebenarnya kita sudah menggunakan API yang disediakan oleh Python. Jadi kita hanya perlu menggunakan suatu metode atau metode fungsi gitu yang melekat pada tipe data string. Yaitu di sini kan ada text.upper. Jadi mengambil dari objek teksnya itu kita menggunakan salah satu metodenya aja, yaitu upper. Metode upper ini bisa disebut dengan API karena dia menjembatani antara programmer dengan bahasa mesin gitu kan. Kita nggak perlu menggunakan bahasa mesin untuk mengkapitalisasi huruf. Jadi itu contoh kecil dari API. Nah, contoh yang agak besar dari API ini yang menarik untuk saya gitu, yaitu Google Translate API. Kalau kalian pernah baca-baca sedikit produk Google itu dia punya, dia ngebuka API untuk Google Translate. Jadi kita nggak perlu lagi yang namanya ngetrain machine learning, ngasih data percakapan atau conversation terhadap bahasa tertentu gitu, terus ngelatih mesin supaya dia bisa mentranslate seperti produk Google sekarang. Google Translate itu kita nggak perlu. Tapi secara sederhana kita bisa menggunakan API dari Google, mengikuti standar protokolnya tertentu, mengikuti aturan tertentu supaya kita bisa menggunakan fitur translate dari Google tanpa kita sendiri harus melatih mesin kita sendiri untuk dapat melakukan translate di setiap bahasa. Nah, itu contoh yang lumayan besar dari API. Contoh penggunaan yang agak besar. Nah, di sini kenapa? Jadi kalau kita udah tahu nih API itu apa secara umum, terus kenapa kita harus menggunakan API? Tentunya Application Programming Interface, bukan Firelord dari Ozai yang Raja Api Ozai. Itu dua hal yang beda. Jadi alasan-alasan ini sudah saya rangkum. Jadi yang pertama itu adalah easy atau mudah. Jadi menggunakan API itu jangan dilihat dari pengaplikasian secara programnya gitu. Kita harus tulis kode program segala macam, itu memang mungkin agak rumit, tapi sesungguhnya penggunaan API itu mudah. Memudahkan pekerjaan maksudnya, bukan ini, memudahkan pekerjaan. Kayak tadi kan contohnya nih. Contoh sebelumnya kan ada Google Translate API ini. Nah, kita dimudahkan karena kita nggak perlu lagi nge-train mesin untuk ngelatih, kita ngasih data, atau terus belum lagi ngurus trial dan errornya, ngelatih supaya dia bisa perfect gitu kan, agak dalam kata kutip ya, perfect untuk mentranslasikan bahasa. Apalagi bahasanya banyak, nggak cuma Inggris ke Indonesia atau sebaliknya, tapi ada mungkin puluhan bahasa asing gitu yang bisa ditranslate oleh Google Translate. Nah, tapi kita bisa menggunakan fitur itu hanya dengan menggunakan API. Jadi kita hanya perlu request atau kita ngepost suatu data dalam bentuk kalimat gitu yang akan bertranslate, terus kemudian dari server Google-nya ngasih data kembali ke kita, yaitu hasil translate-nya. Jadi dalam tanda kutip menggunakan API itu adalah memudahkan pekerjaan. Di sini saya membuat gambar suatu penyederhanaan komunikasi antar klien dan server gitu kan. Jadi dari kliennya itu mengirim data melalui HTTP gitu kan ke server, contohnya Google gitu. Nah nanti
dari server ini bakal ngebalikin data lagi biasanya dalam bentuk JSON atau JavaScript Object Notation ke kliennya. Nah, nanti data itu yang bisa kita olah untuk ditampilkan dalam bentuk yang sesuai gitu. Kan kalau JSON itu biasanya hanya kata-kata, kalimat-kalimat atau kata-kata gitu aja data kan. Data mentah harus diolah di bagian ini supaya kita di kliennya hanya hanya memproses tampilan antar mukanya aja, nggak perlu memproses bagaimana data itu sendiri tercipta. Jadi di sini dia memudahkan pekerjaan. Terus yang kedua itu adalah otomasi. Jadi penggunaan API itu bisa kita buat supaya dia otomatis melakukan pekerjaan. Kayak tadi kita kan mau translate Google API nih. Sebenarnya fitur dari API Translate Google itu ada banyak. Kayak contohnya dia bisa, contoh kecil kan dia bisa translate tuh. Dan setiap komunikasi antar klien dan server, kita tadi melalui API itu, dia bisa include kan status dari prosesnya. Jadi kalau misalnya contoh 200 itu oke. Jadi kalau bisa kita buat program lagi, kalau dari respon dari server Google-nya itu adalah 200 alias oke, maka kita bisa merender atau memproses datanya itu supaya tampilannya sesuai gitu usernya. Tapi kalau misalnya dia kayak contohnya 404 not found gitu, dia datanya nggak ada yang mau kita cari, atau bad gateway atau juga bisa bad response gitu. Nah, itu kita bisa buat suatu program yang menangani kesalahan-kesalahan atau kekurangan seperti itu. Jadi proses komunikasi antar klien dan server itu bisa terotomasi dengan adanya API. Di sini juga di layar, kalau nggak salah layar keduanya gitu, ada di sini ada di gambarnya juga ada di layar logiknya. Jadi setelah kita mengikuti standar komunikasi dari API-nya, maka kita juga bisa ditaruh di server ya gitu. Pas mengolah data, kita bisa kasih program untuk melaksanakan logika prosesnya. Jadi setelah data itu kita terima apa yang dibutuhkan oleh klien, kita bisa olah dulu di proses di servernya tanpa harus kita bebankan proses itu ke klien. Jadi di sisi klien itu lebih mudah, lebih ringan gitu tampilannya. Contoh kayak bisa kita buat website, kita nggak perlu website kita tuh tetap kenceng tapi tampilannya bagus gitu, karena pekerjaan di website itu back end dan front end-nya dipisah. Lain kalau misalnya kita back end dan front end-nya tuh semua ditaruh di sisi klien, itu bakal berat, mungkin makan memori kalau dia pakai yang device yang belum terlalu canggih gitu kan. Nah, ini contohnya bisa diotomasi. Banyak contoh API lain yang bisa kita gunakan dan memang bisa kita lakukan otomasi dalamnya. Jadi proses pengerjaan baik mulai dari proses perencanaan sampai proses testing itu bisa kita otomasi. Jadi peran manusianya lebih sedikit. Dan yang ketiga yaitu efisien. Jadi penggunaan API itu bisa efisien karena pertukaran data baik request ataupun responsnya itu bisa efisien, karena contohnya seperti ini deh. Contoh colokan listrik di Indonesia, stop kontaknya itu kan ada dua batangnya dan bulat gitu kan. Itu sebenarnya contoh API juga. Tapi bedanya hanya penghubungnya itu kabel, dan yang didapat respons atau yang diterima itu adalah listrik gitu, arus listrik. Jadi perhatiin misalnya alat listrik di rumah kalian itu ada kayak kulkas, laptop, mungkin juga ada mesin cuci segala macam. Nah, itu sebenarnya penggunaan API-nya ada di colokannya itu sendiri. Jadi kalau colokannya sama, nggak peduli apapun device kalian atau peralatan elektronik kalian, itu bakal bisa hidup asalkan kabelnya, colokannya itu sesuai. Nah, itu maksudnya dengan efisien itu. Jadi kita hanya perlu buat colokannya aja dan nggak penting apapun perangkatnya. Jadi kita tetap bisa dapat listrik. Itu di Indonesia gitu kan. Lain halnya kalau misalnya kita ke Amerika Serikat gitu. Colokan yang di Indonesia dengan Amerika Serikat atau Eropa gitu, dia pasti setahu saya dia beda. Nah, kalau colokannya jadi beda, gimana caranya kita mau dapat listrik gitu kan. Baru kita harus pakai adapter. Nah, kalau adapter juga bisa termasuk API karena dia menjembatani antar dua piranti gitu. Jadi penggunaan API itu bisa meningkatkan efisiensi komunikasi antar klien dan juga server. Yang keempat itu fleksibel. Nah, kenapa fleksibel? Karena API itu
Kayak tadi contohnya tadi kan, kita punya banyak perangkat, banyak peralatan elektronik, tapi asalkan colokannya sama, dia bisa dipakai. Makanya itu sistem colokannya itu sendiri disebut dengan fleksibel karena bisa digunakan oleh banyak piranti tanpa perlu tanpa mementingkan apa jenis pirantinya itu sendiri. Itu keuntungan yang keempat. Lanjut. Yang kelima itu keuntungannya adalah di sistem arsitektur komputer atau jaringan itu sendiri. Jadi penggunaan API ini sangat mendukung dengan menggunakan protokol HTTP. Jadi antar device klien itu bisa berkomunikasi, bisa bertukar data dengan server dan juga mengakses database hanya melalui internet. Jadi sangat diuntungkan dengan penggunaan client server. Dan arsitektur client server ini mungkin lebih dari 50% atau mungkin sudah 60 atau 70% gitu penggunaannya di dunia. Karena kan contohnya kayak HP kita, laptop kita itu untuk berkomunikasi dengan web atau contohnya kita membuka YouTube, itu kan kita berkomunikasi dengan server YouTube, bukan mengakses video yang ada di laptop kita sendiri gitu kan. Nah itu penggunaan API-nya sangat menguntungkan karena dengan menggunakan internet dan didukungnya HTTP, API bisa digunakan untuk semua device tanpa perlu beban kerja yang berat di sisi klien. Nah itu untuk API. Dan selanjutnya kita mau bahas itu sebenarnya REST API. Yang poin kedua. Dan apa itu REST API? Dan REST di sini bukan istirahat. Jadi yang saya perhatikan di sini kan, jadi REST dan REST-nya juga sebenarnya adalah suatu singkatan. Nah, singkatan REST itu sendiri adalah Representational State Transfer Application Programming Interface, yaitu REST API, Representational State Transfer. Jadi sebenarnya istilah REST ini mungkin agak susah untuk kita translate, tapi secara sederhana REST-nya itu sendiri adalah REST API, itu maksudnya penggunaan API yang terstandarisasi. Jadi antar klien dan server menggunakan metode komunikasi yang sudah terstandar. Jadi punya standar baik di perusahaannya contohnya gitu. Jadi semacam itu kalau mau berkomunikasi contoh dalam kehidupan sehari-hari gitu ya antar manusia penggunaan bahasa Indonesia nih contohnya. Dia menggunakan struktur kalimat misalnya SPOK. Jadi semua kalimat yang digunakan untuk berkomunikasi itu harus SPOK, SPOK, SPOK gitu. Nggak boleh hanya SPO atau kebalik-kebalik urutannya gitu kan. Tapi harus SPOK. Nah, itu yang disebut dengan REST API. Jadi dia komunikasi menggunakan API juga, tapi sudah memiliki standar terstruktur di setiap request atau respons yang diberikan dari servernya gitu. Itu REST API secara sederhana. Nah, dalam penggunaan API itu sebenarnya ya sedikit sangat melekat dengan HTTP protokol dan juga sistem CRUD. Nah, ini kan udah kita pelajari nih CRUD, create, read, update dan delete di database gitu kan kaitannya. Nah, tapi sebenarnya di API itu nggak mengenal yang namanya CRUD karena di API dia menggunakan protokol HTTP dan bukan menggunakan semacam sederhana seperti CRUD aja gitu kan. Karena kan API terkoneksi melalui internet dan mengikuti standar protokol HTTP. Jadi CRUD di API itu bukan create, read, update dan delete, tapi PGPD. Jadi ini singkatannya. Yaitu kalau create di API itu POST, kan P di sini. POST di HTTP POST di sini ada di bagian yang tengah nih HTTP POST. Kalau read-nya itu dia protokol GET, di sini G, terus P yang kedua di sini sebenarnya dia kan update nih kalau CRUD kan, update, tapi kalau di API dia sebutnya patch method. Dan tapi kalau delete-nya dia sama-sama delete. Nah, di sini juga ada gambar klien dan database. Ini sebenarnya udah kita bahas juga tadi. Jadi komunikasinya melalui API tapi yang terstandar atau terstruktur gitu. Jadi disebut dengan REST API. Lanjut. Nah, ini kita
punya kasus lagi lain untuk penggunaan REST API yang kasusnya ini mengangkat tentang toko es krim gitu. Jadi kasus toko es krim. Jadi bayangkan kita punya toko es krim gitu. Terus kita punya 3 kasus. Yang pertama pelanggannya dia minta kita ngasih tahu rasa apa aja yang tersedia. Terus yang ada lagi kasus kedua, misalnya rasa stroberi itu habis. Dan kasus yang ketiga ada rasa tambahan, itu rasa jeruk. Nah, gimana sih implementasi REST API di toko es krim ini? Jadi misalnya kita punya hosting server di suatu tempat gitu, dan ini endpoint-nya http://icecream.id, dan kita pengen, tadi kan ada kasus pertama nih, kita pengen tahu apa aja rasa yang tersedia, karena pelanggannya bertanya kan. Nah, jadi secara sederhana kita bisa menggunakan sistem REST API untuk mengatasi kasus ini. Jadi ini pertama, rasa apa aja yang tersedia. Jadi API request-nya karena sudah terstruktur, jadi dia punya standar tertentu gitu kan. Contohnya di sini dia punya header-nya sendiri, metodenya, endpoint-nya apa, dan parameternya apa. Nah ini struktur umumnya dari REST API yang digunakan di toko es krim ini. Nah kalau misalnya rasa apa aja yang tersedia itu sebenarnya kita hanya ingin membaca gitu kan. Kita pengen tahu aja gitu kan apa data yang ada di database-nya gitu kan. Jadi header-nya ini secara itu sebenarnya belum kita bahas sih. Biasanya header-nya ini terisi autorisasi atau auth token-nya atau semacam standar yang mungkin belum perlu kita bahas. Tapi yang di metodenya ini, di bagian ini kita bisa isi dengan metode get karena kita hanya ingin HTTP get untuk mendapatkan data saja. Dan endpoint-nya ini kita bisa pakai ini http://icecream.id/api/icecream. Jadi kita hanya mendapatkan get data dari resource rasa es krimnya ini aja, dan parameternya mungkin belum ada karena kita hanya mau get data. Biasa parameter ini isinya body yang berisi lagi dengan JSON. JSON-nya itu nanti kita bahas. Nah itu kalau mengatasi kasus pertama. Tapi kasus kedua, rasa stroberinya itu habis. Jadi sebenarnya rasa stroberi ini awalnya ada, tapi karena hari itu dia laku dan rasa stroberi habis, dan ini harus kita cegah karena nggak boleh lagi ada pelanggan yang memesan rasa stroberi karena kan udah habis nih. Nah, kalau kita mau mengatasi masalah itu, kita bisa menggunakan metode yaitu yang namanya metode HTTP post data. Nah, di sini biasanya kalau metode post ini kita butuh autentikasi. Nanti autentikasinya ada di header. Kalau endpoint-nya sama dan parameternya dia berisi JSON yang mengupdate, misal secara sederhana aja nih, dia mengupdate nilai es krim rasa stroberi itu di parameternya, dia di set ke 0 gitu, jadi karena habis. Jadi nanti kalau misalnya dia ada lagi yang get data di kasus 1, dia akan menuliskan rasa stroberi itu udah 0, jadi udah habis. Nah, terus ya kasus ketiga ini ada rasa tambahan, yaitu rasa jeruk. Kayak mana nih kalau misalnya tiba-tiba ada penemuan baru gitu kan, es krim rasa jeruk dan berpotensi untuk dipesan oleh banyak orang. Nah, di sini kita menggunakan metode yang namanya patch, yaitu atau update gitu kan kalau di CRUD. HTTP patch. Jadi metode patch ini dia mengupdate apa yang ada di database. Jadi melalui protokol HTTP gitu kan. Jadi kita pengen mengupdate supaya komputernya itu servernya tahu kita mau update data. Endpoint-nya sama dan parameternya kita harus menuliskan secara spesifik apa yang mau kita update. Yaitu contohnya rasa jeruk, berapa harganya atau berapa jumlahnya, kan gitu seperti itu. Kita harus lengkap supaya yang kita patch ke barunya itu dia sesuai dengan apa yang keadaannya di dunia nyata. Nah itu secara sederhana yaitu API, dan kita masuk REST API. Jadi udah 3 poin kita bahas, dan terakhir ya ini sekarang Postman. Postman itu dulu
awalnya hanya ekstensi browser di Chrome kalau nggak salah. Jadi hanya sebuah ekstensi yang tujuannya itu berkutat dengan penggunaan API antar client dan server. Dan itu awalnya. Tapi kalau sekarang kalian masih menggunakan itu sebenarnya udah nggak disarankan lagi menggunakan ekstensi browser di Postman, karena dari pengembangnya sendiri itu udah deprecated. Jadi artinya sebenarnya jangan digunakan gitu, gunakan yang lain. Jadi Postman ini pengetahuan saya ada dua jenis, yaitu web based, jadi kayak dia aplikasi di website di browser gitu kan, atau dia juga bisa kita unduh aplikasinya, bisa kita install di komputer atau laptop kita sendiri. Itu ada dua jenis, tapi sebenarnya dua itu sama aja, hanya beda basisnya aja, platformnya gitu. Nah, jadi Postman ini gunanya untuk berinteraksi dengan web based API, jadi dikhususkan gitu untuk API di dunia website aja, karena sesungguhnya di komputer kita sendiri tuh ada API-nya. Kayak tadi udah dibahas kan tentang karakter ASCII tadi, dan sebenarnya masih banyak banget API yang di komputer. Nah, tapi kalau Postman itu dikhususkan gitu, ditujukan untuk berinteraksi dengan web based API. Nah, sekarang saya anggap kalian udah buka komputer gitu kan. Jadi langkah pertama yang saya gunakan Postman-nya itu adalah yang berbasis browser aja. Jadi nggak perlu install banyak-banyak. Jadi nih kalian tinggal ke www.postman.com, itu sign in. Ini saya udah kasih foto screenshot-nya. Jadi kalian tinggal isi bagian ini username, email, dan password, terus klik create account. Nanti ada semacam email yang masuk, itu diisi untuk aktivasi akunnya aja. Jadi itu bisa kalian lakukan sekarang, kalau belum, dan kalau udah lebih bagus. Dan kalau di aplikasi Postman yang download itu seingat saya sama aja, gak jauh beda. Nah ini halaman awalnya, kalian bisa pilih masukkan nama, terus mau kalian menggunakan Postman ini untuk apa. Kalau di sini saya pilih untuk debugging dan manifesting. Yang kedua yaitu designing dan mocking APIs. Terus role-nya kalian pilih. Kalau saya pengennya jadi full stack developer, atau kalau kalian mau pilih yang lain juga nggak masalah. Biasanya nggak banyak pengaruhnya itu. Nah ini halaman utamanya di Postman kita gitu kan. Halaman home gitu kita nyebutnya. Nah, sebenarnya halaman ini bisa aja beda nih sama kalian yang kalian buka sekarang, karena Postman ini dia terus dikembangkan gitu kan, jadi update terus secara rutin gitu kan. Mungkin aja beda, tapi fungsi-fungsinya atau prinsip penggunaannya itu biasanya nggak berubah. Nah, jadi hal pertama yang saya sarankan untuk dilakukan itu mengubah tema. Nah, jadi Postman-nya supaya dia dark mode. Cara mengubahnya cuman klik gear ini, logo gear, nanti ada menu untuk mengubah ke mode dark. Jadi itu nggak terlalu susah. Nah, jadi di sini kita mau menggunakan Postman untuk berinteraksi dengan API dari simple-api.glitch.me. Jadi ada API yang gratis kita gunakan untuk kita belajar Postman, dan ini tersedia dokumentasi API-nya tersedia di situs ini ya, http://github.com/vdespa. Jadi kalian tinggal cari di GitHub, usernya namanya vdespa. Nanti klik aja folder yang Introduction to Postman Course, nanti cari ada simple-books-api.md, itu isinya dokumentasinya gitu. Di sini ada yang mau tanya dulu nggak? Atau ada yang bingung? Kalau ada yang bingung, boleh ditanyakan. Gimana nih? Ada yang mau nanya nggak?
Oh iya, benar-benar. Oke, ini suaranya tadi nggak ada ya, lupa di on kan. Jadi ulang lagi aja deh. Dari mana ya? Dari Postman homepage ini. Nah, jadi dari Postman homepage ini, langkah pertama yang kita lakukan tuh, saya sarankan gitu ya, ubah modenya jadi dark mode. Jadi caranya tinggal kalian klik gear ini, icon gear-nya, nanti ada menu untuk mengubah tema. Jadi nanti temanya terlihat seperti ini. Dia lebih friendly ke mata gitu. Jadi kita nggak sakit matanya. Karena biasanya menggunakan di Postman ini butuh waktu dan kalau dia terang biasanya mata kita sakit gitu. Itu terus di Postman ini kita bisa melakukan request melalui HTTP method menggunakan API. Jadi API-nya yang kita gunakan itu dari simple-books-api.glitch.me. Jadi ada server gitu kan gratis kita gunakan, ada API-nya, dan itu dokumentasi API-nya bisa dibaca di link ini di bawah ini. Ini linknya set panjang dari GitHub. Kalau kalian mau baca, tinggal cari aja user GitHub yang namanya Videspa, terus cari folder Introduction to Postman to Discourse, terus cari file yang namanya simple-books-api.md. Jadi itu nanti dokumentasi API-nya ada di situ. Nah, langkah pertama yang kita gunakan di Postman itu adalah menggunakan request HTTP GET. Jadi kita mau get data, mendapatkan data dari server dari link yang ini nih. Saya tuliskan kan. Jadi kalian linknya ini tinggal kita copy aja. Kalau nggak mau repot kan copy, terus di paste di sini, terus kasih des status. Terus kalian klik send yang warna biru nih. Nanti saat saya ngebuat ini, dia responnya adalah oke. Jadi artinya di sini 200 kan, statusnya 200 oke. Jadi artinya dari status ini, responsnya ini adalah menandakan bahwa API-nya itu bisa digunakan atau kondisinya baik dan sudah siap untuk digunakan. Itu sederhananya. Dan ini cukup menggambarkan apa fungsi Postman, yaitu berinteraksi dengan API yang berbasis web. Lanjut. Nah, kalau kalian misalnya nih, tadi kan udah nge-request kan, request data dari link tadi, /status, terus dapat respons oke, dan itu sebenarnya yang kalian lakukan tadi bisa kalian save. Contohnya di sini nih. Ini ada kolom request-nya. Oh ya, kalau mau nge-save-nya itu tinggal klik bagian ini, ada save nih. Bagian di atas ini save, tinggal diklik nanti dia muncul bagian ini. Request name-nya bisa kalian ubah, ini kan masih tetap link nih. Jadi kalau kalian save begini doang, dia nggak semacam nggak guna gitu, sama aja bohong. Jadi bisa aja request name-nya kalian gunakan untuk tes API atau tes status API segala macam yang menandakan bahwa request-nya ini adalah untuk mengetahui apakah API-nya dalam keadaan baik atau tidak gitu kan. Terus bisa diisi deskripsinya apa sini nih, terus kalian tinggal buat lagi koleksi aja apa namanya terserah, nanti tinggal di save. Kalau udah di save, dia muncul seperti ini nih, bagian kiri ini dia simple book API, ada metodenya get, namanya cek status kan di sini. Cek status apakah di 200 atau tidak. Nah, terus kita langkah selanjutnya di Postman itu, oh ya, tetap. Kalau udah kalian save kayak gini ya, sebenarnya bisa diklik nih cek statusnya. Terus dia nanti tampilannya sama kayak gini. Nih, nanti kalau udah kalian klik, nanti tampilannya begini lagi nih bagian ininya. Terus kalian tinggal klik send aja, nggak perlu lagi yang namanya ngepaste atau ngetik URL-nya, terus milih metodenya, ngeklik lagi send, terus ngebaca hasilnya gitu, nggak perlu. Jadi kita tinggal klik send-nya aja, terus baca deh statusnya apa. Kalau di 200, berarti oke, API-nya bisa digunakan. Gitu. Nah, di sini ada langkah fitur Postman yang berikutnya yang perlu untuk kita ketahui itu adalah adanya variabel. Jadi variabel di Postman. Sama aja variabelnya sih sebenarnya kayak di pemrograman gitu kan. Sama penggunaannya gitu. Jadi variabel di Postman juga bisa menyimpan data, menyimpan nilai gitu. Di sini nih.
Kalau di sini kasih nama variabelnya namanya base URL, yaitu URL dasarnya, URL basis gitu, basis URL-nya, yaitu nilainya kan simple-books.api.glitch.me itu kan. Nah, itu bisa kalian gunakan nih apalagi kalau API kalian panjang gitu realnya kan. Itu kalau mau diketik kan agak repot tuh, apalagi yang ngepaste aja mungkin repot. Tapi dengan adanya variabel, kalian tinggal ketik aja base URL, maka Postman itu udah ngerti apa yang mau kalian tulis atau apa yang kalian maksud gitu kan. Nah, terus di sini nih kelihatan nih ada yang perhatiin di bar untuk linknya ini. Lihat nih, ada base URL, ada dua tanda kurung kurawal gitu kan, tanda kurung kurawal double, terus dalamnya base URL. Nah, ini artinya kita menggunakan variabel gitu kan. Jadi Postman udah tahu sebenarnya variabel base URL itu nilainya apa. Jadi kalian nggak perlu lagi menulis endpoint dari API kalian. Jadi kalian tinggal ketik aja resource apa yang mau diakses gitu kan. Kalau contohnya di sini saya tinggal ngetik books-nya aja, terus apa segala macam gitu kan. Itu bebas terus kalian. Terus fungsi dari variabel juga sebenarnya ada lagi yang lebih sangat penting itu ya yang itu tujuannya itu menyimpan kredensial. Jadi nanti kalau misalnya kalian berinteraksi dengan API di dunia nyata itu bakal butuh yang namanya autorisasi. Jadi kayak semacam mengenalkan diri. Kayak ada KTP kalian gitulah secara elektronik. Nah, KTP kalian itu kan sebenarnya nggak boleh sembarang dikasih, apalagi dikasih ke orang, ini KTP gue gitu, ambil aja kan nggak boleh tuh. Ya sama kayak di URL nanti sederhananya ada kayak token gitu lah, token yang menandakan bahwa itu diri kalian. Jadi kalau token itu bocor atau digunakan orang lain itu artinya sama aja kredensial kalian itu hilang. Nah, jadi penggunaannya bisa kita simpan di variabel. Jadi orang itu nggak bakal tahu apa nilai di variabel kita karena nilai variabel ini sifatnya adalah lokal di mesin kita sendiri. Nah, di sini kita di slide yang ini kita pengen dapat data dari menggunakan Postman yang berisi ada parameternya. Nah, di sini kita sebenarnya hanya perlu mengetikkan base URL ini, yaitu books, terus tanda tanya, type, dan sama dengan fiction, dan limit sama dengan 5. Di sini saya yang namanya parameter itu adalah di sini, bagian type-nya dan limitnya. Gitu. Ada dua parameter, nilainya fiction dan 5. Tapi kalau misalnya kalian merequest ini di API-nya, terus kalian klik send, itu hasilnya adalah 400 byte request. Penjelasannya ya invalid value for query parameter. Nah ini, jadi dia invalid itu kan nggak sesuai. Jadi ada yang salah dengan request kalian. Jadi makanya di status kembaliannya itu adalah 400 byte request. Nah, apa yang salah? Nah, kita baca aja nih dikasih responnya dari respon servernya. Yang salah itu adalah di bagian query parameter type. Jadi type-nya itu fiction-nya salah, di bagian fiction salah. Nah, bagian yang must be one of fiction, non-fiction. Jadi kita harus ganti value dari type-nya itu antara kalau nggak fiction atau non-fiction. Nah, jadi kalau bisa kita send lagi, dia bisa memberi respon yang berbeda gitu. Mungkin aja dia bisa berhasil atau bisa bad request lagi. Nah, ini contoh bad request di Postman. Jadi kita kan statusnya 400 tuh bad request. Jadi sebenarnya kita tuh menggunakan API dengan cara yang salah atau kita kurang mengerti dokumentasi di API-nya. Jadi yang saya lakukan tadi itu salah. Contoh di sini nih. Type-nya sebenarnya sama nih, fiction. Jadi sebenarnya nggak salah sih, tapi yang salah di bagian limit. Nah, limit 30. Kalau kalian send request-nya, yang di respons dari servernya adalah error. Statusnya 400 byte request. Dan penjelasannya adalah invalid value for query parameter limit. Jadi limitnya itu salah. Nilai 30-nya ini salah. Karena dia tidak bisa lebih besar dari 20. Sedangkan limit yang saya kasih nilainya adalah 30. Jadi jelas kan salah kan? Salah nilainya. Nah, karena itu kita harus mengerti banget apa yang ada di API-nya itu, di dokumentasi API-nya. Kalau kalian mau lihat dokumentasi API-nya nih, saya kasih lihat. Sebentar.
linknya. Nah, ini linknya nih. http://github.com/vdspa dan sebagainya gitu. Ini linknya aja. Terus di sini nih kita harusnya kita baca dan ada yang di sini nih list of books. Tadi kan saya di bagian sini ya. Tadi yang mana? Status. Oh, nggak bisa. Oke. Nah, jadi kita baca nih di bagian dokumentasinya. Jadi ada kita mau get kan tadi. Mana sih PowerPoint-nya? PowerPoint. Nah, di sini kita kan mau get method, tapi di endpoint resource-nya itu books. Kita baca deh di dokumentasinya. Di sini kan list of books. Kita tuh sebenarnya pengen dapat list dari bukunya. Lihat baca di bagian bawahnya ini ada optional query parameter. Jadi ini opsional, tapi baca lagi bawahnya. Opsional kan artinya nggak perlu ada gitu kan. Tapi kalau digunakan dia punya aturan. Dia type-nya. Ada dua, kan ada dua parameter yang saya gunakan, ada type sama limit kan. Kalau type-nya dia harus fiction atau non-fiction, nggak boleh yang lain. Dan tapi limitnya, perhatikan limitnya, dia adalah angka di antara 1 dan 20. Jadi nggak boleh lebih dari 20. Tadi makanya 30. Jadi menyalahi dokumentasinya kan. Maka dari itu yang saya dapat dari respon dari servernya adalah dia 400 yaitu bad request karena tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh server. Ya tadi contohnya colokan listrik tadi. Kalau colokannya aja beda, ya gimana mau dapat listriknya. Tapi kalau colokannya sama, ya apapun peralatan elektroniknya itu bisa bisa dialiri listrik gitu. Nah, ini ada juga yang disebut dengan path variable di Postman. Jadi sebenarnya variabel juga, tapi sifatnya itu dia berubah nilainya sepanjang waktu atau yang berubah-ubah nilainya, tapi kita sendiri yang ngatur gitu kan. Jadi kita hanya menggunakan satu nama variabel, tapi nilainya beda-beda secara sederhana. Di sini kalau menggunakan path variable di Postman itu kita bisa menggunakan bagian ini. Nih dia ada books nih ya, books /(_book ID. Nah, /(_book ID-nya ini adalah sebuah path variable. Path variable ini kalau kalian tulis linknya di post bakal otomatis lihat di sini ada path variable kan. Tadi kan tulis nih /(_book ID. Dia langsung otomatis muncul key-nya namanya book ID dan kita bisa isi nih value-nya apa aja di sini bisa. Book ID berarti bisa tadi kan sesuai dengan dokumentasinya nilai antara 1 dan 20 kan. Nah, itu bisa kita isi tanpa kita bisa mengubah value-nya yang diganti dari 1 sampai 20 tanpa harus mengubah /(_book ID-nya ini tanpa mengubah path variable-nya. Nah, ini kita selanjutnya kita mau bahas tentang auth token. Yang sudah kita bahas tadi, itu auth token itu apa ya sederhananya? Kayak identitas gitu kan. Identitas kalian tuh siapa di servernya. Jadi kan nggak sembarangan nih. Contohnya kayak komputer kalian juga nggak sembarangan yang bisa menggunakan gitu kan. Jadi harus punya minimal lah punya tahu passwordnya gitu kan. Nah, di sini kita dari dokumentasinya kita harus kita akan menggunakan metode POS untuk membuat order. Jadi kita tuh butuh auth token untuk membuat order. Nanti kita bahas. Lanjut nih. Nih, tadi kan di dokumentasinya nih, di sini kita mau buat order. Kita tinggal buat metode POS, isinya resource-nya dia orders, dan kita bisa, terus kita ngasih request body-nya, ada book ID sama customer name. Terus kita coba nih, kita cuman ngikutin dokumentasinya aja gitu kan. Lihat di sini udah saya isikan, tapi lihat hasilnya adalah missing authorization header. Jadi di bagian headernya API kita ini nggak dikenali gitu. Makanya responnya 401 unauthorized. Jadi nggak terautorisasi. Kayak server itu nggak kenal kita siapa. Jadi kalau kita mau masuk ke rumah orang kita nggak kenal kan kayak
siapa lu gitu, jangan masuk sini dong, kan gue nggak kenal. Nah gitu, secara bahasa mudahnya gitu kan. Nah tapi di sini sebenarnya kalau kita ngebaca dokumentasinya benar-benar, itu udah dikasih tahu, allows you to submit a new order, tapi requires authentication. Jadi bisa kita gunakan tapi butuh autentikasi. Nah, di sini di contoh di apa namanya? Lanjutnya nih sebelahnya. Nah, ini API authentication. Jadi di dokumentasinya juga udah jelasin nih bagaimana caranya kita mendapat akses tokennya gitu kan. Enggak. Jadi lengkap gitu di dokumentasinya. Sebenarnya udah lengkap, kita tinggal baca dan kita ikutin terus beres deh aturannya. Nah, di sini kita kalau mau dapetin autentikasi atau akses tokennya, kita tinggal menggunakan metode POS, resource-nya API Desk Clients, terus ada body-nya, itu parameter gitu lah kita sebut aja. Parameternya isinya adalah client name sama client email dalam bentuk JSON. Contohnya di sini, lihat nih. Client name-nya ada Valentine, terus client email-nya valentine@example.com. Nah, ini bisa kita gunakan untuk mendapatkan token. Nah, ini tinggal kita ikuti nih. Saya buat metode POST, terus resource-nya API Desk Clients, terus di body-nya itu kita pilih yang raw, terus kita ketik sendiri deh JSON formatnya. Tinggal klik kurung 2, terus isi aja client name-nya, nama kalian, terus client email-nya terserah, ini nggak harus email beneran sih, tapi karena nyoba aja gitu kan. Terus kalau udah kalian klik send, nanti responsnya, lihat nih statusnya 201 created, dan di respon bodinya ada akses token. Nah, ini panjang nih, berapa huruf nih. Bisa kalian gunakan yang bermakna bahwa kalau token yang digunakan itu menandakan bahwa itu adalah kalian gitu. Dan spesifik usernya, nggak bisa beda kolom. Terus kalau kalian klik 2 kali nih send-nya dengan client name sama client emailnya sama, itu bakal dia status error pasti, nggak bakal ngasih akses token lagi karena user client emailnya, client name sama client email udah terdaftar di server, jadi servernya bakal nolak karena usernya itu udah ada, ngapain lagi minta akses token gitu. Dan yang akses tokennya bisa kalian copy aja nanti, karena kalau diketik agak panjang tuh. Nah, terus kita bisa deh sekarang karena kita udah punya tokennya, kita bisa request order di API-nya itu kan. Terus kita tinggal kayak tadi, tinggal akses aja resource ordernya, terus kita kasih body, isi dia pilih raw aja karena kita tinggal ngetik sendiri dalam format JSON nih, di sini yang biru ini pilih yang JSON, jangan yang teks. Terus udah deh tinggal kalian send, nanti respon dari servernya 201 created, terus respon body-nya adalah ini. Lihat nih, created-nya true, nilainya kan true, terus kalian dapat order ID. Nanti order ID ini bakal digunakan untuk di proses selanjutnya. Nah, ini juga nih, kita suatu saat kayak contoh tadi di bagian es krim gitu kan, kita bisa aja mesen rasa es krim yang udah habis gitu kan, itu mungkin aja. Dan juga kita mau mesen buku itu mungkin aja kita mesen buku yang udah nggak ada. Nah, contoh nih, gimana kalau kita nggak sengaja mesen buku yang salah, buku yang out of stock gitu jadinya ini. Nah, ini result-nya nih. Di sini result kayak tadi saya maksudnya di sini saya udah order nih. Saya mau order buku yang ID-nya itu 2 di sini. Value-nya 2 nih kan. Part variable, ID-nya 2. Lihat respons dari servernya itu 200. Oke kan berarti. Nah, tapi lihat di body-nya di sini bagian sampai terakhir ini ada current stock-nya udah 0. Jadi saat saya memesan ini, stoknya itu udah habis. Jadi saya memesan yang terakhir. Itu udah klik saya send kan. Terus saya iseng deh, klik send lagi. Dengan book ID yang sama, customer-nya sama. Ini kan di body request-nya. Tapi dari body response-nya, statusnya itu langsung 404, not found. Dan di pesan errornya adalah, this book is not in stock.
Jadi saya mau memesan buku yang nggak ada, yang nggak bisa gitu kan. Masa mau memesan buku yang nggak ada gitu. Maka dari itu servernya merespon nilainya adalah error dan bukunya dispesifikasikan bahwa buku ini udah nggak ada lagi. Try again later. Gitu. Jadi meskipun kita udah punya out tokennya, udah regis gitu kan, kita mau mesin buku yang nilainya yang udah nggak ada ya tetap nggak bisa. Jadi harus hati-hati kalau kita menggunakan API itu harus punya fungsi atau metode tertentu yang mengatasi kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Contohnya kayak gini kan, bukunya nggak ada. Nah, itulah kita bakal menggunakan yang namanya patch method. Jadi kita bisa update or existing data. Jadi kayak tadi kan ada buku yang nggak ada tuh, yang kosong. Udah kosong tapi masih ada di menu, yang nggak ya itu kesalahan kan namanya. Jadi nggak bisa. Nah, tapi di sini yang saya contohkan yaitu patch methodnya mengubah yang lebih mudah gitu kan, mengubah order. Nih, lihat perhatikan ya di kotak warna merah ini, customer name-nya Lucky. Nah, itu nama saya kan. Terus saya pengen ubah deh namanya nama lain atau nama kalian juga bisa aja gitu kan. Mau diubah. Caranya gimana? Caranya sebenarnya agak lebih mudah gitu kan. Jadi kita tinggal patch, mana ya patch-nya? Sebentar. Metode patch-nya saya kasih lihat sini aja. Metode patch, update order. Nih, oh ya saya sebentar. Kita lihat dulu ordersnya. Yes. Jadi ini order ID yang mau saya cek gitu kan. Saya cek dulu apa respons dari ininya. Nah, lihat. Di sini saya cuma melakukan request data get ini kan, get di URL ini dengan order ID yang udah terlebih dahulu saya buat. Jadi order ID-nya bisa kalian copy paste aja. Ini nilainya acak khusus gitu kan. Lihat di sini, perhatikan bahwa customer name-nya adalah hi there, this is postman. Masa nama orang kayak gitu kan. Saya pengen ubah gitu kan. Ini nggak benar nama orangnya. Saya pengen ubah di sini. Saya udah saya save nih patch ordernya. Jadi kita tinggal sederhananya, kita tinggal pilih method patch. Tadi kan cuma get tuh. Nah, tapi kita patch karena kita mau ubah data. Terus resource-nya sama aja, tapi kita harus tambah di body. Kenapa body? Karena patch itu kan kita mau update data. Yang namanya update data, ya kita harus kasih data apa yang mau kita tambahin. Data barunya apa. Nah, itu kita klik body. Kita ketik raw, terus pilih JSON. Saya gedein dulu. Nah, ini udah ada. Tapi namanya kan, ini body-nya nih. Ya, kalian kasih nama aja, customer name-nya misalnya nama kalian. Nama kalian. Terserah gitu kan nama kalian apa, terserah. Terus tinggal ya send aja. Lihat nih, kalau kalian send itu patch-nya, lihat responsnya. Dia 204 no content. Nggak ada isi apa-apa, jadi responnya cuma kayak ya diam aja gitu servernya. Kalau mau lihat perubahannya, kita balik lagi ke get tadi. Kita send lagi nih. Nanti awalnya masih hi there, this is postman kan. Kita send lagi. Kita lihat dia berubah apa enggak. Nah, lihat di sini. Dia udah berubah. Customer-nya name-nya jadi nama kalian. Itu membuktikan bahwa patch-nya tadi udah berhasil. Oke, gitu aja. Lanjut. Di sini ada HTTP delete. Jadi delete ya sesuai dengan namanya. Jadi kita menghapus sesuatu. Kalau dalam kasus ini ya kita mau menghapus order yang udah kita buat. Kita buat order tapi kebanyakan nih. Ya untuk apa gitu? Hapus aja lah. Misalnya kayak tadi saya menghapus order yang barusan saya buat. Caranya mudah. Tinggal kalian klik delete, pilih metode delete-nya. Metode HTTP protokolnya pilih yang delete. Terus tinggal akses deh resource-nya yang sesuai ID dari order yang mau kalian hapus.
Ini saya udah buat delete order. Nah, tinggal kalian buat aja nih, pakai aja path variabelnya, terus order ID-nya ya kalian isi. Order ID kalian. Jadi ini saya mau lihat order yang ada misalnya gini. Ini saya lihatnya. Ini order yang udah saya buat nih ID-nya nih. Saya copy kan. Copy. Saya tinggal copy aja ini ID-nya. Terus saya buat ini masih ada kan ya di sini responnya masih 200 oke kan? Kita delete deh dia. Nih metodenya delete, ini resource-nya, ini order ID-nya. Kita send. Lagi-lagi servernya cuma diam aja nih, no content. Tapi kita lihat nih misalnya. Ini masih ada ya. Terus saya send lagi. Masih ada nggak? Lihat. Statusnya udah 404. Not found. Jadi yang pesanan yang saya buat tadi udah dihapus. Makanya dia sekarang not found. Gitu. Jadi itu penggunaan HTTP method yang delete. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang bagian yang agak rumit ya sih di Postman. Rumit tapi sangat berguna sebenarnya. Jadi kita bisa memasang program untuk memudahkan pekerjaan. Jadi kayak tadi saya udah jelaskan kan. Jadi Postman ini bukan API itu bisa mengotomasi pekerjaan. Ditambahkan Postman kita bisa lebih mudah lagi otomasinya. Jadi kita ngeklik, dia ngasih codingan aja nih. Saya buat codingannya dalam bahasa JavaScript. Mungkin kalian kalau belum tahu ya nggak masalah, karena ini saya kasih yang simple aja. Jadi di kode ini saya kasih lihat langsung aja di Postman webnya di sini. Ya, nah ini bagian tes nih. Jadi tes saya kan yang saya jelasin di PPT itu sebenarnya belum ada ini, belum ada codingannya, tapi sekarang udah ada nih. Jadi kalian tinggal ketik aja sih, ketik dulu, atau kalau nggak mau repot, ada nih sini patch klik di sebelah kanannya nih. Jadi kalian tinggal scroll aja, pilih yang ini, terus code is 200, nanti otomatis bakal keluar codingannya. Apa gunanya? Jadi gunanya itu untuk menuliskan di konsol, nanti saya jelaskan konsol itu apa, respon dari Postman-nya. Ini saya send dulu ya misalnya. Nah, kalau kalian nggak ada bagian codingan ini, itu kan jadi responnya cuma gini doang. Ya ini kosong kayak gini kan, terus result-nya cuma status oke, 200 oke. Tapi kalau kalian klik konsol nih, kalian klik ya, lihat di konsolnya. Sekarang lebih banyak dia. Oh iya, saya buat perbandingan dulu deh. Oh enggak, ini saya hapus dulu. Ini codingannya saya simpan dulu. Ini jadi nggak ada codingan kan. Saya request resultnya 200, saya buka konsol. Lihat, yang isi konsolnya apa? Cuman gini doang, get, HTTPS, segala macam, status. Udah gitu doang. Nggak ada informasi apa-apa. Tapi saya hapusnya, konsolnya saya tutup lagi, terus saya isi deh codingannya, saya send lagi. Oke, di sini statusnya oke doang. Terus kita buka konsolnya. Lihat, hasilnya sekarang beda. Dia tertulis dengan jelas status dari metode yang kita panggil get-nya itu tadi apa. Dan ini di sini kita bisa baca statusnya oke. Jadi kita tanpa perlu melihat ini lagi. Jadi kita bisa gedein aja di konsolnya. Gini aja. Kan udah kelihatan tuh bagian bawahnya kan. Itu kita bisa tahu apa statusnya tanpa kita harus lagi repot lagi begini lagi nih, turunin lagi, naikin lagi, itu kan repot tuh. Nah, kita dengan menggunakan pemrograman itu kita bisa mengetahui apa statusnya dari metode yang kita gunakan. Nah, jadi itu contoh kecil banget dari otomasi yang bisa kita pasang di Postman.
Jadi kalau kalian bisa kembangin nih JavaScript kalian, itu bisa membuka peluang yang lebih besar lagi. Contohnya kayak full otomasi di pengetisan API kalian. Jadi kalian tuh tinggal, saya contohnya secara mudah tinggal klik send doang gitu. Nanti kalian tinggal baca di konsolnya atau bisa ngebuat file, ngeluarin file gitu kan. Apa laporan atau report dari API yang kalian gunakan tadi. Jadi nggak perlu lagi kalian, bahkan mungkin nggak perlu buka Postman gitu dalam tanda kutip gitu kan, secara ini, saking otomasinya gitu. Kalian tinggal buat lihat reportnya, atau kalau ada problem, kalau benar-benar ada problem baru kalian turun tangan. Kalau nggak ada ya udah, kerjaan kalian selesai gitu aja. Nah itu contohnya bagaimana API yang bisa digunakan untuk melakukan otomasi. Kita balik lagi ke PowerPoint-nya. Nah yang terakhir tadi console log-nya tadi. Nah, jadi konsolnya bakal menampilkan status yang sesuai dengan program apa yang kalian tuliskan tadi. Ya, itu tergantung kalian sebagai programmer, apa aja bisa kalian lakukan dengan menggunakan bahasa pemrograman. Nah, jadi gitu aja materi hari ini tentang API, REST API dan juga Postman. Itu masih saya membahas hanya poin-poinnya saja, dan karena waktunya juga nggak cukup untuk semalaman suntuk kita belajar juga, itu nggak bakal bisa untuk cover seluruh fitur dari Postman. Jadi saya hanya memberikan pengantar beberapa bagian yang sangat penting dari Postman, dan itu sisanya kalian harus bisa menggarap sendiri. Dan bisa kalian kalau masih bingung atau ada yang ingin tanyakan, bisa tanyakan sekarang pada saya kalau ini, atau juga bisa nanti kalau sudah selesai pembelajarannya bisa aja tanya sama kawan-kawan di Puna Lampung. Jadi apa yang mau ditanya silahkan. Kalau ada yang mau tanya langsung aja open mic-nya. Gimana? Ada yang mau tanya nggak? Gak ada yang mau tanya ini. Oke, nggak apa-apa kalau misalnya nggak ada yang mau tanyain. Mungkin saya juga waktu belajar API itu pusing banget, apa sih API gitu. Apalagi waktu itu ditambah banyak banget lagi ngebahas pemrogramannya. Padahal saya sendiri belum ngerti API itu apa. Jadi memang agak susah API ini. Kayak contoh kita mau belajar bahasa baru. Sekarang kita cuma belajar bahasa Inggris doang gitu, yang foreign language yang sedunia pakai gitu. Itu mungkin agak susah bagi sebagian orang. Ya sama aja kayak kita belajar API. API juga bahasa yang menghubungkan antara mesin dengan mesin melalui internet. Ya wajar aja kalau misalnya kita bingung. Saya juga dulu waktu belajar masih bingung-bingung banget. Sekarang ya alhamdulillah sudah mengerti, sedikit banyak sudah mengerti tentang apa itu API dan juga Postman. Jadi kalau misalnya kalian nanti mau belajar sendiri, monggo, nggak apa-apa, silahkan. Dan di Puna Lampung membuka seluas-luasnya forum diskusi. Jadi kalian mau tanya apa aja, kalau bisa dijawab ya dijawab. Apalagi ada Kak Putra kan yang udah tekun di bidang ini lebih lama dari kita. Dia punya pengalaman lebih banyak, pengetahuan lebih banyak. Jadi insya Allah bisa menjawab pertanyaan kalian. Mungkin kalau nggak ada yang mau ditanya, saya cukupkan sekian aja materi hari ini. Saya ucapkan terima kasih pada semua yang udah hadir dan menyempatkan dirinya untuk datang di
pertemuan online ini. Saya harap apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa digunakan untuk kebaikan kalian masing-masing. Kalau begitu saya akhiri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Luki.